adik-adik. Wah, Kak, hari ini kita mau ngapain nih, Kak? ini kayak baju Iya, kepala pasukan nih Kak Andre nih. tentara nih, Kak. Kita mau jadi Kelihatannya- tentara hari ini nih, Kak. Kalau tentara itu berarti ada yang harus diperangi nih Kak Andre Oh nih. iya, Kak. Itu tugasnya tentara, Kak. Gitu? Melawan musuh, Kak. Melawan musuh. Iya, melawan musuh. Tapi Kenapa, kalau ini kita musuhnya iblis kelihatannya nih Kak Andre nih. Betul banget, Bener kan Kak Andre kan? Betul. Wah, udah lengkap loh ini Kak Iya. Andre nih. Kita kan ini prajuritnya Tuhan Yesus. Musuh kita pasti si iblis nih, Kak. Berarti Iya. ini kita sekarang mau memporak-pandakan markasnya. Iya, kita mau melawan iblis, mau mengalahkan iblis. Siap, Kak? Ini juga Kak Jess sudah siap nih Sudah sama bajunya siap. nih. Ayo, Adik-adiknya siap? Kira-kira siap gak nih, Kak, di rumah siap nih, Kak? nggak ya? Pasti mereka siap semua nih, Semuanya Kak. udah bangkit berdiri Sudah bangkit belum nih, berdiri, Kak Andre? sudah siap, Kak. Sudah ya? Iya, Udah melawan siap ya? musuh-musuh kita, Pedangnya Kak. juga udah disiapin Sudah belum nih? disiapin, Kak. Kak Andre udah? Sudah, Kak. Kaiser punya juga udah. Sudah. Ayo kita mulai ya Kak Andre ya. Iya, Adik-adik, bangkit berdiri. bangkit berdiri, kita Kita hancurkan markas iblis. Iya. Iya. Ayo adik-adik, markas iblis ku hancurkan, pandi Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau markas iblis ku hancurkan, pandi Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu, saksinya Bawa pedang 3 kali, Kak. 3 kali ya. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Bawa pedang. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Sekali lagi yang ketiga ya, kalau pedang ya. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wah, Kak. Iblisnya udah kocar-kacir nih Kak Markasnya Andre. udah kita hancurkan nih, Udah Kak. dihancurkan, udah pergi nih semuanya Pasti kalah iblisnya. ya, Kak ya. Kalah Iya. dong, Kak Andre. Tapi, Kak, Apa, Kak Andre? sebelum kita memulai tugas kita sebagai Melanjutkan Kak, lagi iya, nih. Laskar Tuhan nih, Kak. Laskar Kristus nih. Kita mau doa dulu, Kak. Betul. Iya. Kita mempersiapkan Mempersiapkan ya, Kak Andre, kita, ya. diri Ibadah. kita, Kak. Iya, untuk ibadah sekolah minggu Sekolah ini, minggu hari Kak. ini. Betul Iya. Kak Andre. Kita nyanyi lagu apa nih Kak Andre? Segala puji. Segala puji. Sikap doanya yang baik ya, Kak ya. Iya. Yuk adik-adik. Sikap doanya Doanya yang baik. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segenap hidupku. Segenap hidupku bagimu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mengumpulkan kami untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Engkau mau pimpin dan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak J, Iya, Kak. adik-adiknya jangan duduk lagi nih Kak J. Jangan lupa lagi, kenapa nih Kak? Karena kita ini kan Laskar Kristus nih Iya, Kak J. Kak. Kita mau dor lagi Kak J. Wah, kita mau ngalahin musuh kita lagi Kak ya? Iya nih, masih ada yang tadi tuh lari-lari kita Oh, dor-dorin kita lagi nih. kalahin semuanya Kak, HP nggak Kak J tersisa tahu, ya Kak ya? Iya. Lagunya tahu kan Kak J? Tahu Kak. Ayo adik-adik. Ayo Kak Jess. Ayo Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lebih semangat lagi adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, dah nih Kak Andre. Musuhnya udah kalah semua belum nih Kak? Sudah Kak Andre. Sudah kalah semua ya, Kak, Benar-benar ya? tidak tersisa Waduh. musuhnya nih Kak Andre nih. Kalau gitu Kak, berarti kita udah siap nih Siap Kak. mendengarkan Firman Tuhan nih, Kak. Nah, Iya. adik-adiknya Ya. tetap sekarang sikap Sikap doanya doanya yang baik. baik ya, Kak, ya. Kita mau dengarkan yang paling penting nih Kak Andre. Paling penting Kak dari ibadah kita Kak. Firman Tuhan. Firman Kita Tuhan. nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Iya Kak. Sikap doanya udah yang bener-bener ya kayak sungguh-sungguh ya Kak ya. Iya, betul. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Benar Tuhan, Benar Tuhan. kami mau mendengarkan ajaran firman-Mu. ajaran firman-Mu. Kami mau mengerti dan mau melakukannya, sehingga hidup kami berbuah-buah dan hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. siap Kami siap mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Yuk Kak Andre, Iya. sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak. Ayo Kak, ke situ ya Kak. Yuk. Halo adik-adik, pasti adik-adik semua udah siap kan dengerin firman Tuhan? Yuk Kak Sri langsung mulai. Pada suatu ketika, Bapak Abraham dengan istrinya. Siapa nama istrinya adik-adik? Iya betul, Ibu Sarah
Bapak Abraham dengan Ibu Sarah berangkat dari rumahnya yang di dekat Hebron, mereka menuju ke tanah Negeb. Nah, kemudian mereka sampailah di suatu tempat yang namanya Gerar. Di sana ada seorang raja yang bernama Raja Abimelek. Siapa nama rajanya adik-adik? Raja Abimelek, betul. Raja Abimelek itu yang memimpin di kota Gerar. Kemudian Bapak Abraham dan istrinya tinggal sebagai pendatang di sana. Tapi adik-adik, Bapak Abraham karena tahu istrinya cantik, dia berbohong. Dia bilang sama orang-orang kalau Ibu Sarah itu saudaranya, bukan istrinya. Nah, karena itu Raja Abimelek melihat Ibu Sarah yang cantik, mau menikahi Ibu Sarah, mau mengambil Ibu Sarah sebagai istrinya. Nah, adik-adik, kemudian pada suatu malam, waktu Raja Abimelek sedang apa nih? Sedang tidur, Tuhan datang dan berfirman melalui mimpi Raja Abimelek. Tuhan berkata, "Hai Raja Abimelek, kamu harus mati karena telah mengambil wanita yang sudah bersuami." Raja Abimelek kaget adik-adik. Raja Abimelek tidak tahu karena yang dia tahu Ibu Sarah adalah saudaranya Bapak Abraham. Nah, Tuhan itu baik. Tuhan mau membuat Raja Abimelek tahu, memberitahu Raja Abimelek supaya tidak mendapat hukuman. Makanya Tuhan memberitahu, menegur Raja Abimelek. Tuhan berfirman lagi kepada Raja Abimelek, "Kalau kamu mengembalikan Sarah ke Bapak Abraham, maka kamu tidak akan dihukum dan Bapak Abraham akan mendoakanmu." Lalu adik-adik, apakah Raja Abimelek mendengar teguran Tuhan atau malah cuekin? Gimana adik-adik? Coba kita lihat ya. Paginya Raja Abimelek bangun langsung memanggil Bapak Abraham. Lalu dia bertanya kepada Bapak Abraham, "Kenapa kamu bilang Ibu Sarah itu saudaranya?" Lalu Bapak Abraham mengaku dan berkata kalau dia takut akan dibunuh kalau bilang Ibu Sarah itu istrinya. Nah, tapi Raja Abimelek tidak menghukum Bapak Abraham karena dia ingat teguran Tuhan. Dia mau mengikuti teguran Tuhan. Dia mengembalikan Ibu Sarah kepada Bapak Abraham. Dan bukan cuma itu, bahkan kambing, domba, dan hamba perempuan dan laki-laki juga dia berikan kepada Bapak Abraham sebagai hadiah. Selain itu, Raja Abimelek juga memberi keleluasaan kepada Bapak Abraham untuk tinggal di sana. Jadi mereka boleh tinggal di tanah Gerar. Kemudian seperti firman Tuhan juga, Bapak Abraham mendoakan Raja Abimelek. Ya, pada waktu sebelum didoakan, semua wanita yang ada di kerajaan tidak bisa mempunyai anak. Tetapi setelah didoakan, mereka dapat mempunyai anak. Nah, begitu adik-adik, kita mau belajar juga dari Raja Abimelek. Kita mau mendengar teguran dari Tuhan dan melakukannya. Teguran dari Tuhan kadang ada yang melalui papa mama, melalui guru, atau teman-teman, atau kakak-kakak sekolah minggu. Jadi kita mau belajar untuk mendengarkan dan melakukan tegurannya. Seperti contohnya ini nih adik-adik. Mungkin waktu liburan, adik-adik main gadget terus. Udah berjam-jam. Papa mama ingetin, "Dek, udah stop main gadgetnya. Nanti kelamaan matanya bisa sakit." Nah, itu teguran dari papa mama. Adik-adik gimana? Dengarkan. Jadi langsung ya stop
main gadgetnya, boleh main yang lain sama doginya, sama peliharaannya yang lain gitu, cari aktivitas lain. Atau kalau papa mama ingetin adik-adik untuk segera tidur, udah malam, adik-adik, aku masih mau main. Ingat, teguran dari Tuhan bisa melalui dari papa mama. Jadi kita mau mengikuti teguran dari Tuhan, ya didengerin. Lalu siap-siap deh, sikat gigi, ganti baju, bobo, ya supaya besok paginya bisa bangun dengan badan yang sehat. Ya adik-adik, kita mau ingat firman hari ini, mau belajar dari Raja Abimelek yang mau mendengarkan teguran dari Tuhan. Yuk kita berdoa adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberi kekuatan supaya kami dapat selalu melakukan firman-Mu dan mendengar teguran-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Engkau selalu mengampuni kami. Tuhan, kami mau serahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.